warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i muslimin wa billati wa nabihi wa ila jami'i malaikatil muqarrabin. Lahumul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-mu'allif rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi amin ya rabbal alamin. Wa utawi iki akan pira-pira pikir dakwah bila tu ayati Allah subhanahu wa ta'ala ngasake pira ayat kuwi rupane dawuh Allah taala subhanahu wa ta'ala quruni aku. Kitab ini menjelaskan tentang fadilah zikir dan berdoa. Apa kira-kira keutamaannya zikir itu? Allah di dalam Al-Qur'annya fadkuruni adzkurkum. Barang siapa yang mengingatku pasti aku akan mengingatmu, kata Allah. Wa qala ta'ala udhkuru dzikran katsira. Dan di dalam ayat lain Allah dawuh udhkurullah, ingatlah, sebutlah Allah dzikran katsiran, dengan zikir yang banyak atau sebut yang banyak. Qala ta'ala dalam ayat lain alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yadhkuruna orang yang merasa berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berduduk, 'ala junubihim, dan juga dalam keadaan rentang. Wa qala ta'ala fa idza qadaytumus sholati fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dan apabila menunaikan sholat maka berzikirlah Allah dalam keadaan berdiri, duduk, keadaan tidur terlentang. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan zikir-zikir kepada Allah. Wa qala Abbas wan nahil barri wal bahri was safar wal khadar wal ghina wal faqr wal maradi was sihhati was sirri wal alani. Ibnu Abbas berkata adalah berzikir itu dalam arti berzikir di sana ada waktu malam, baik berada di daratan maupun dari waktu malam berada wajib. Kemudian siangnya kita senantiasa berzikir dalam keadaan di darat maupun di lautan, walaupun keadaan ataupun diri baik dalam keadaan kita ketika orang yang kaya, kita tercukupi rezeki, kemudian keadaan fakir, keadaan dalam keadaan baik secara jelas maupun tidak jelas, zikir kita samar atau tidak samar, tetap kita untuk berzikir kepada Allah. Artinya kita ini untuk berzikir, tidak kenal
tidak mengenal baik itu keadaan sehat, dalam keadaan sakit, lebih-lebih. Tapi yang kita kita ingat Allah. Ketika kita jatuh sakit, kita ingat Allah. Kita mendekat kepada Allah. Banyak hutang, kita dekat doa kepada Allah. Mau menghadapi apa ujian, kita selalu berdoa kepada Allah. Tapi ketika kita dalam keadaan lapang, dalam keadaan banyak kesempatan, justru kita memilih yang enak, memilih yang lapang-lapang. Tetapi kita itu melalaikan Tuhan, melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang banyak terjadi di antara mindset seperti itu. Kita di bulan ini, di bulan Ramadan, kita untuk berubah dari hal-hal yang untuk kita sedekah menjadi sedekah. Biasa kita tidak sunnah, mari berbanyak. Karena apa? Karena di dalam sholat itu ada unsur kita kepada Allah, memiliki dimensi kita kepada Allah. Ya, seperti yang didahulukan oleh Allah, faida qudi qadaitu sholati fadhkurullah. Ya, dalam kondisi sholatmu itu ingat dimanapun berada, apapun situasi. Ketika kita takbiratul ihram, kita berpikir ingat Allah, kita dan seterusnya. Tetapi kita sendiri beribadah sering lalai kepada Allah. Wa qala lan dawu sapa Allah taala wadkur rabbaka wadkur lan nuturo sapa sira rabbaka ing pangeran sira wa nafsika lan awak sira tadarruan halih DP wa hifatan lan halih wedi wa dunul jahri lan tanpa banterake min qauli saking ucapan bil nadr ya ale waktu isuk wal asoli lan sore wala takunan ojo ana sapa sira minal qafilan setengah saking wong kang padha lalai. Kanjeng Nabi Gusti Allah dawuh di dalam Al-Qur'an fi nafsika tadarruan wa hifatan wa dunal jahri minal qawli wan nadri wal asra takun minal qafilin. Allah sendiri mengingatkan kita di dalam hati. Maka berzikirlah kalian pada Tuhan melalui dirimu, nafsika, baik dalam kondisi bisa dengan DP. DP kalau orang Jawa itu apa? Merendah banget, merendah diri di hadapan Allah. Jangan disertai dengan rasa takut, rasa hina-dina di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak itu tidak perlu karena apa? Ya, karena kalau kita keraskan itu malah nanti mengurangi hudud kita kepada Allah. Maka dikir-dikirnya orang tarekat itu keadaan berbut la ilaha illallah kalimatut thayyibah itu lampu penerangan semua dimatikan. Kenapa demikian? Nah, di situ puncak keimanan mulai muncul dibandingkan ketika penerangan itu tidak dimatikan. Begitu pula ketika kita berzikir dengan tidak dengan keras, karena di situ nanti akan muncul ya kekhusyuan, muncul rasa kekhusyuan, muncul rasa hina dina di Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nuansanya berbeda sekali ketika dengan dikeraskan suara. Ini kalau melakukan zikir sendiri, kalau biasanya kalau berjamaah itu biasanya keras. Wa qala lan
sapa Allah fi dzammil munafiqin wala yadrunallaha illa ya. Nah, sekali tidak banyak orang yang kepada Allah. Alias sedikit sekali. Wa minal ahbari sallallahu alaihi wasallam yaqulullah azza wa jalla ana ma'a abdi ma dzakari wa tahatu bi syafa. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ngendikan azza wa jalla, Allah berkata, ana ma'abdi, sesungguhnya aku bersama hambaku. Maka karoni tergantung daripada volume zikirnya dia kepada Allah. Tergantung banyak mereka berzikir mengingatku. Semakin banyak mengingatku, aku juga semakin banyak mengingatnya. Kata Allah begitu. Semakin sedikit mengingatku, saya juga semakin sedikit mengingatnya. Mereka tidak pernah aku juga tidak pernah mengingatnya. Jadi kondisi tergantung pada apa zikir, tergantung kepada Allah. Kalau kita banyak zikir kepada Allah, pasti akan selalu diingat Allah. Kalau kita melihat ulama salafus saleh, orang-orang soleh, orang muqarrabin, wali-wali Allah, mereka selalu dekat dengan Allah. Kenapa? Dengan mereka selalu menyebut Allah, selalu zikir kepada Allah. Baik itu melalui lidahnya maupun detak jantung. Yang bisa kadang-kadang kita harus melatih ini kepada atau terjun di dunia karena bagi saya bisa mengajarkan kita untuk selalu berzikir adalah kita harus masuk ke dalam rekap. Saya rasa sekali itu tidak pernah atau tidak terjadi di dunia. Apa? Mereka itu selalu mengajarkan bagaimana disiplin kita berzikir kepada Allah. Banyak Allah melalui beberapa ajaran yang sudah diberikan oleh seorang guru kepada murid. Tetapi di luar itu saya tidak yakin. Dia tidak bisa untuk menomenklaturkan bagaimana suatu usaha amal itu bisa bernuansa zikir kalau tanpa belajar dengan tarekat. Oleh sebab itu, oke lah, bertarekat itu tidak harus secara normatif maupun informal. Bisa kita bertarekat tanpa informal, secara informal. Asal kita niatnya harus awal. Kita harus orientasinya mohon ridha Allah, ikhlas untuk menjalankan. Insya Allah itu semua bisa. Jadi nuansanya itu kalau kita ingin banyak diingat Allah, banyak-banyak untuk healing kepada Allah. Zikir itu bisa dalam keadaan apapun dan dimana. Zikir itu bisa dilakukan melalui ibadah-ibadah yang ghairu mahdho, yang di luar ibadah yang sudah dijadwalkan. Dalam arti ini adalah seperti sholat. Jadi kita dalam keadaan bekerja pun bisa berzikir, dalam keadaan kita jualan, dalam keadaan kita berdagang, itu pun kita bisa berzikir. Tidak harus ketika kita di dalam masjid, di musola maupun di tempat-tempat suci yang lain. Kita bisa berzikir di mana. Di kamar mandi juga bisa berzikir, tapi bidzikri syirik, berzikir dengan syirik.
Ketika dalam keramaian, dalam keadaan sepi, tentu kita harus berpikir. Dalam keadaan, tidak harus ketika dalam keadaan kita merasa ketakutan, dalam keadaan kita sakit, dalam keadaan kita sempit, lalu kita berzikir. Oh tidak, tetapi zikir itu dimanapun keadaan apa. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyar tafa'a fi riyadil jannah fal yuktir dzikrullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, barang siapa yang senantiasa memanjatkan zikirnya, selalu meningkatkan volume zikirnya, maka orang tersebut akan diberikan oleh Allah riyadul jannah, taman surga di akhirat. Yakni tentu orang itu perbanyak zikir. Barang siapa yang senantiasa dicintai oleh Allah, orang yang senantiasa diberikan taman surga oleh Allah nanti di akhirat, maka perbanyaklah zikir kepada Allah. Baik fil fikr wal lisan wal qalbi. Hati kita berzikir, lisan kita berzikir, pikiran kita juga berzikir. Bagaimana berzikir dengan lisan? Tentu kita melafadzkan lafaz-lafaz thayyibah, kita berkata kebaikan, selalu kemudian melafadzkan istilah Allah, melafadzkan istighfar, bertasbih, berzikir, bertahlil, itu dengan lisan. Tetapi bagaimana berzikir dengan hati? Yakni senantiasa kita sirri, kita harus tidak mendengar, tidak bisa didengar, ya, bersamaan dengan lisan kita. Lalu kemudian bagaimana berzikir dengan pikiran? Selalu mindset kita, pikiran kita berorientasinya semua pada Allah SWT. Maka ketika rotasi, ketika trisula ini antara lisan, pikiran dan hati akan berjalan sinergi sesuai dengan kadar-kadarnya masing-masing. Pak insya Allah akan dimudahkan oleh Allah dan dijadikan jalan surga oleh Allah. Jadi jaminannya orang yang banyak berzikir kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah suatu ketika ditanya oleh sahabat, ay a'malu afdalu, amal apa ya Rasulullah yang lebih utama? Faqala antamu an, antamu ta walisanaka rutbul bidzikrillah. Yakni ketika kamu meninggal nanti dan lisanmu itu senantiasa selalu berzikir kepada Allah. Itu amal yang utama menurut Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika engkau nanti meninggal dunia, yang mana lisanmu itu masih basah dalam melafalkan zikir kepada Allah. Wa qala dawsawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa ta'ala idza dzakarani abdi fi nafsihi dzakartuhu fi nafsihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tabaraka wa ta'ala, Allah senantiasa akan memberikan keberkahan kepada orang apabila orang itu senantiasa mengingatku, berzikir, menyebutku di dalam dirinya, maka tentu aku akan menyebutnya melalui dirinya. Dari orang yang senantiasa berzikir melalui dirinya dan akan senantiasa diingat oleh Allah melalui dirinya. Apa maksudnya ini? Bahwa penyebutan di dalam dirinya itu adalah satu, bahwa Allah telah mentakdirkan ketika orang itu berzikir melalui dirinya bersama dengan dirinya, dalam arti ini adalah Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang itu bisa berzikir secara sendirinya, artinya tanpa di luar kesadaran, itu karena bersamaan dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karenanya banyak orang-orang wali Allah itu dia bisa berzikir sendiri. Anggota tubuhnya bergerak-gerak itu secara spontan berzikir sendiri. Itu ingat, dengan zikirnya sendiri itu, bergeraknya sendiri, spontanitas itu bersamaan dengan kodratnya Allah. Wa idza taqarraba wa idza dzakara fi mala dzakartuhu fi mala khairan fi mas fi ma apabila andaikan jikalau mereka mengingatku, artinya dia memenuhi perbanyak zikir fi mala'i khairan min khali, maka dia akan mendapatkan isi yang sangat penuh tentang kebaikan. Wa idza taqarraba minni sibran taqarrubat minhu dira'at. Barang siapa yang mendekat kepadaku sibron, yakni satu satu ayunan atau satu panjang tangan, ya panjang tangan ini. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah sejauh satu sak tangan, satu sak panjang siku, tangan sampai siku, maka Allah akan lebih dekat lagi satu ziro. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan satu ziro, maka Allah akan lebih dekat satu urat nadi kita. Wa nahnu aqrabu min hablil warid. Jadi kalau kita semakin dekat kepada Allah, satu meter, maka Allah akan lebih dekat setengah meter. Siapa yang mendekatkan diri kepada Allah setengah meter, maka Allah akan lebih dekat lagi seperempat meter. Karena siapa yang mendekat kepada Allah seperempat meter, maka Allah pasti akan lebih dekat satu half meter. Pemirsa yang budiman, pendengar yang baik hati, Islami rahimakumullah. Jadi keutamaan zikir kita sebagai hamba Allah senantiasa niscaya untuk zikir kepada Allah. Dan zikir itu tanpa batas. Keadaan apapun tidak bertimbang. Los untuk berzikir kepada Allah Taala dan akan diberikan Allah suatu keistimewaan. Dan itu sebagai bentuk fadlnya Allah, imbalan Allah bagi orang yang selalu mengingat. Ibarat kita itu, orang kalau kita selalu lagi kasmaran kepada seorang wanita, selalu kita ingat-ingat terus. Bahkan tidur pun ngigau tentang orang itu. Nam habba syai'an qasru dzikra. Barang siapa yang mencintai sesuatu, pasti dia selalu menyebut-nyebut. Saya kira itu pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita dan barokah. Wa wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.